Halo, perkenalkan nama saya Grace Sialagan dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S23043. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan uh, praktikum 2 dalam mata kuliah algoritma struktur data, di mana dengan judul praktikum yaitu analisis algoritma. Adapun aktivitas dari praktikum ini adalah yang pertama itu analisis algoritma dengan membandingkan kode terbaik, kompleksitas ruang dan waktu, Big O notation, kemudian Big O terbagi menjadi beberapa bagian, kemudian yang kedua itu ada pointer dan latihannya. Yang pertama yaitu swap by value fast reference. Saya di sini mencoba mengerjakan seluruh latihan-latihan yang ada pada modul 2. Yang kedua itu ada latihan search data, kemudian latihan menuliskan kode dengan gaya yang konsisten. Oke. Kemudian adapun tantangan dari praktikum itu yang pertama adalah eksplorasi notasi Big O, di mana eh, di mana yang pertama itu adalah faktorial. Kompleksitas O atau N faktorial adalah yang paling tidak efisien di antara ketiga notasi ini karena pertumbuhan yang sangat cepat. Jika N bertambah, jumlah operasi meningkat secara faktorial, yaitu N kali N kurang 1 dikali N kurang 2 kali 1. Ini berarti bahkan dengan input yang relatif kecil, waktu eksekusi algoritma dapat menjadi tidak realistis untuk diterapkan. Adapun contoh algoritma dengan faktorial ini adalah brute force dalam traveling salesman problem, di mana dalam TSP ini kita mencari jalur terpendek yang melewati semua kota dan kembali ke titik awal. Jika menggunakan metode tersebut, kita harus mengeksplorasi semua kemungkinan jalur yang jumlahnya mencapai n faktorial. Yang kedua, permutasi dari sebuah himpunan. Jika ingin mencari semua kemungkinan urutan dari n elemen yang berbeda, kita harus menjelajahi semua n kombinasi. Yang ketiga itu backtracking dalam penyelesaian teka-teki kompleks. Beberapa algoritma pencarian solusi berbasis backtracking seperti puzzle Sudoku yang diselesaikan dengan brute force dapat memiliki kompleksitas mendekati faktorial ini dalam kasus terburuk. Di mana adapun karakteristik dari si faktorial ini adalah yang pertama itu mengeksplorasi semua kemungkinan solusi. Yang kedua itu digunakan untuk permasalahan yang bersifat kombinatorial. Yang ketiga sangat tidak efisien untuk input besar karena pertumbuhan faktorial. Keempat itu biasanya dihindari kecuali untuk masalah dengan ukuran input kecil. Yang kedua adalah eksponensial. Kompleksitas O atau 2 pangkat N ini menunjukkan bahwa jumlah operasi dalam algoritma berlipat ganda setiap kali ukuran input bertambah 1. Notasi ini umumnya ditemukan dalam algoritma rekursif yang tidak dioptimalkan, terutama dalam masalah yang membutuhkan eksplorasi semua kemungkinan subset atau keputusan. Adapun contoh dari algoritma eksponensial ini adalah algoritma rekursif untuk menghitung Fibonacci. Jika kita menghitung angka Fibonacci menggunakan rekursi tanpa optimasi, jumlah pemanggilan fungsi akan tumbuh secara eksponensial. Yang kedua adalah subset problem. Dalam beberapa masalah kombinatorial seperti subset sum problem, kita harus mengeksplorasi semua kemungkinan subset dari suatu himpunan yang jumlahnya adalah 2 pangkat N. Kemudian yang ketiga itu adalah brute force dalam pemecahan masalah NP-hard. Misalnya dalam knapsack
problem algoritma brute force ini harus mempertimbangkan semua kombinasi item yang mungkin. Adapun karakteristik dari eksponensial ini yang pertama adalah digunakan dalam masalah kombinatorial yang melibatkan subset atau rekursi. Yang kedua, banyak muncul dalam masalah yang tidak dapat diselesaikan secara efisien dengan metode lain. Yang ketiga adalah tidak optimal untuk input yang besar karena pertumbuhan eksponensial. Yang keempat adalah dapat dioptimalkan menggunakan teknik menjadi seperti memoization atau dynamic programming. Yang ketiga adalah linear logarithmic. Kompleksitas n log n ini lebih efisien dibandingkan 2 pangkat n dan n faktorial, tetapi masih lebih lambat dibandingkan algoritma linear n. Algoritma dengan kompleksitas ini sering ditemukan dalam metode divide and conquer, di mana input dibagi menjadi beberapa bagian kecil, diproses secara terpisah, lalu digabungkan kembali. Contoh algoritma dengan linear logarithmic ini adalah yang pertama, merge sort atau quick sort, rata-rata dan terbaik. Kedua, algoritma sorting ini membagi array menjadi 2 bagian secara berulang hingga mencapai ukuran minimum, lalu menggabungkannya kembali dengan cara yang efisien. Yang kedua adalah heap sort, menggunakan struktur data heap untuk menyusun elemen dalam urutan yang diinginkan. Yang ketiga adalah algoritma pencarian dalam struktur data pohon. Mencari elemen dalam balanced binary search tree memiliki kompleksitas linear logarithmic, tetapi jika kita harus melakukan pencarian pada n elemen, kompleksitas totalnya menjadi n log n. Adapun karakteristik dari n log n ini adalah lebih cepat dibandingkan kompleksitas kuadratik, yaitu seperti sebelumnya n kuadrat. Yang kedua itu digunakan dalam sorting dalam struktur data pohon. Yang ketiga itu efisien untuk pemrosesan data dalam jumlah besar. Yang keempat tidak efisien atau n dalam kasus terbaik, tetapi tetap lebih optimal dibandingkan eksponensial. Adapun tantangan yang kedua itu adalah cek style pada matriks F yang ada pada praktikum 1. Di sini saya sudah mencoba untuk memperbaiki agar sesuai dengan gaya penulisan Google dan konsisten. Sehingga warning pada matriks dan matriks F ini adalah 0. Oke, yang ketiga adalah kompleksitas waktu matriks F setelah memperbaiki kode program sesuai dengan gaya penulisan Google. Yang pertama itu adalah kompleksitas penjumlahan matriks atau sum. Operasi penjumlahan matriks dalam program ini memiliki kompleksitas waktu yaitu n kali m, di mana n adalah jumlah baris dan m adalah jumlah kolom dalam matriks. Hal ini terjadi karena algoritma harus mengakses setiap elemen dari 2 matriks input, melakukan operasi penjumlahan, dan menyimpan hasilnya dalam matriks baru. Dengan 2 loop bersarang yang masing-masing berjalan sebanyak n kali m, n dan m kali, jumlah total operasi yang dilakukan berbanding lurus dengan jumlah elemen dalam matriks. Oleh karena itu, operasi ini tergolong efisien dan dapat dieksekusi dengan cepat untuk matriks yang berukuran besar. Sehingga kompleksitas waktu m kali n ini, m-nya itu adalah jumlah baris dan n-nya itu adalah jumlah kolom. Yang kedua adalah kompleksitas pengurangan matriks atau difference. Sama seperti operasi penjumlahan, pengurangan matriks juga memiliki kompleksitas waktu n kali m. Ini disebabkan oleh struktur perulangan yang sama, di mana setiap elemen matriks diakses satu persatu untuk dilakukan operasi pengurangan. Karena jumlah operasi yang dilakukan tetap linear terhadap jumlah elemen matriks, performanya lebih efisien dan tidak jauh berbeda dengan operasi penjumlahan. Oleh karena itu, baik operasi penjumlahan maupun pengurangan dapat dijalankan dengan cepat tanpa menyebabkan lonjakan waktu eksekusi yang signifikan. Yang ketiga itu adalah kompleksitas perkalian matriks atau produk. Berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan, operasi perkalian matriks memiliki kompleksitas waktu n kali m kali p, di mana n adalah jumlah baris matriks pertama, m adalah jumlah kolom matriks pertama atau jumlah baris matriks kedua,
dan P adalah jumlah kolom matriks kedua. Kompleksitas ini lebih tinggi karena algoritma menggunakan 3 loop bersarang untuk mengalihkan setiap elemen dari matriks pertama dengan elemen yang sesuai dari matriks kedua, lalu menjumlahkan hasilnya. Jika matriks berukuran persegi n kali n, maka kompleksitasnya menjadi n kubik, yang berarti waktu eksekusi meningkat drastis seiring bertambah ukuran matriks. Untuk menangani matriks besar secara efisien, dapat dipertimbangkan penggunaan algoritma optimasi seperti metode atau teknik perkalian berbasis blok, sehingga bisa disimpulkan kompleksitas waktu itu adalah M kali N kali P. Next di sini, ini adalah link Google Drive untuk kode checkstyle.html. Kita lanjut ke Piscode. Nah, dapat kita lihat di sini, adapun tantangan seperti yang sudah saya dijelaskan sebelumnya, tantangan dari praktikum ini adalah membuat kode itu tetap konsisten sesuai dengan penulisan Google. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa kode ini sudah memenuhi standar penulisan Google dikarenakan tidak ada lagi warning kuning yang ada pada kode ini, baik pada matriks dan matriks F. Nah, mengapa demikian? Karena di sini kita membuat kode ini konsisten. Seperti contohnya yang ini. Kita mendefinisi, kita membuat uh, kita membuat di sini kita membuat seperti ini dengan namanya itu adalah Java dokumen atau dokumentasi Java doc. Di mana Java doc ini digunakan untuk mendokumentasikan kode dalam Java, terutama untuk kelas, metode, dan atribut agar bisa dihasilkan menjadi dokumentasi HTML menggunakan perintah Javadoc. Nah, ciri-ciri Javadoc dimulai dengan garing bintang-bintang dan diakhiri dengan bintang garing. Nah, bisa berisi teks seperti yang pertama itu yang pertama itu kita menggunakan yang add param yang menjelaskan parameter metode, kemudian add return menjelaskan nilai yang dikembalikan, kemudian add row menjelaskan pengecualian atau exception, kemudian add author menyebut membuat kode, kemudian add version menyebut versi kelas metode. Nah, di sini kita menggunakan add param, yaitu tadi menjelaskan parameter metodenya. Nah, dan di sini kita juga menggunakan add return menjelaskan nilai yang dikembalikan. Sistem outprint gitu. Matriks juga demikian. Nah, sekarang kita coba melihat apakah ini sudah memang benar-benar sesuai dengan penulisan Google. Nah, caranya itu kita buat pada MVN Verify. Nah, setelah sukses, maka kita pergi ke check style ini. Check style, terus matrix, terus check style. Open with 5 server. Nah, di sini
bisa kita lihat bahwa warningnya itu udah 0. Berarti si kode matriks dan matriks CV ini sudah sesuai dengan penulisan eh, Google atau Maven. Nah, itu udah 0. eh, Berarti matriks dan matriks Apple ini sudah memenuhi standar penulisan dari Google atau Maven. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya. Terima kasih.